Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru, yaitu episode 197. Setelah naga berkepala 5 berhasil dikalahkan dan Asta melepaskan Zeten ke arah langit, awan hitam yang selama ini selalu menyelimuti Hinokuni kini perlahan menghilang. Para penduduk terlihat senang melihatnya. Mereka berkata, awan itu menghilang, langitnya cerah, luar biasa. Ini perasaan yang luar biasa. Langit itu semuanya indah. Ryu yang melihat itu berkata, karena naga berkepala 5 yang tertidur, awan sihir menyelimuti Goshu dan seluruh pulau. Tapi anti sihir Asta menebas semuanya hingga menghilang. Aku ingin sekali menunjukkan langit yang cerah seperti ini kepada para penduduk. Terima kasih Asta. Sementara Asta sendiri saat itu sedang menghampiri tubuh Hit. Dia terkejut melihatnya. Dia berkata, pria ini, dia yang menyerang desa Soshi. Tapi saat itu dia sudah mati. Jadi bagaimana bisa? Lalu Ryu menghampiri Asta sambil berkata, sistermu mengatakan bahwa itu adalah kekuatan Lucius. Kekuatannya belum sempurna sekarang. Tapi Lucius dan Julius sekarang mengetahui bagaimana cara menghidupkan orang-orang di tingkat kesatria sihir agung. Asta terkejut mendengarnya. Lalu dia berkata, apakah kau yakin tidak ada cara untuk kembali ke kerajaan Clover saat ini juga? Ryu berkata, rekanmu Black Bull sedang mencari tahu bagaimana untuk datang ke sini dan menjemputmu. 3 hari lagi, kita hanya harus mempercayai mereka dan menunggu. Asta termenung setelah mengetahui para anggota Black Bull sedang mencarinya. Kemudian dengan semangat Asta berkata, mereka ya? Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayai mereka. Lalu Ryu berkata, sampai waktunya tiba, yang bisa kau lakukan adalah memulihkan diri dan bersiap. Tapi pertama-tama, saatnya berpesta. Setelah itu kita melihat Ryu mengadakan pesta. Tidak hanya untuk mereka saja, tapi para penduduk pun ikut berpesta bersama mereka. Mereka bersorak untuk Shogun, Seven Ryuzen, dan juga sang pahlawan asing yaitu Asta. Semuanya sangat bergembira saat itu, walaupun kota dalam keadaan hancur setelah pertarungan. Tapi menurut mereka, yang terpenting mereka masih hidup, jadi mereka masih bisa memperbaikinya lagi. Mereka pun saat itu membicarakan kulit naga berkepala 5 yang sepertinya bernilai tinggi. Sementara Fumito saat itu terlihat bersemangat untuk mengolah daging naga berkepala 5 menjadi sebuah masakan. Dia berkata, jika aku menyiapkannya dengan baik, seharusnya daging naga berkepala 5 bisa dimakan. Menggunakan bahan yang unik dan tidak diketahui, aku tidak sabar untuk memulainya. Fumito pun langsung menuju dapur. Tapi saat itu dia berkata kepada Asta, jangan khawatir, sistermu sedang tidur nyenyak. Kau makanlah sesuatu untuk memulihkan dirimu, Asta. Setelah mendengar itu, akhirnya Asta mulai ikut berpesta. Dia memakan makanan yang disajikan. Begitupun dengan Libe, dia pun menikmati makanan saat itu. Sementara itu, Ichika sedang bersama Ryu. Ichika berkata, kau memang benar-benar pandai menilai seseorang, Ryuya sama. Kemudian saat itu para penduduk membicarakan tentang pahlawan mereka. Mereka berkata, apakah kau tahu, Asta adalah orang yang membasmi naga berkepala 5 dan membuat langit Hinokuni ini menjadi cerah. Beberapa orang ternyata tidak mengetahuinya, dan itu menjadi sebuah cerita di Hinokuni. Ryu berkata kepada Ichika, kita memiliki cerita sendiri, dan dia pun memiliki ceritanya sendiri. Hanya itu. Lalu Ichika berkata, aku ya, dan bukan kakakku orang yang sudah membantai klan Yami. Mendengar hal itu, Ryu hanya terdiam, dan dia melanjutkan meminum sakenya. Sementara Asta saat itu terlihat bersemangat, karena untuk pertama kalinya dia meminum alkohol. Dia berkata, jadi ini yang namanya sake. Ini membuatmu merasa hangat, pusing, dan melayang. Setelah itu Ichika menghampiri Asta. Melihat Ichika datang, Asta langsung berterima kasih kepadanya. Sementara Ichika berkata, aku meminta maaf sudah mengatakan hal buruk tentang orang yang kau kagumi. Mendengar hal itu, Asta terdiam dengan wajah keheranan. Ichika berkata, kenapa wajahmu menjadi seperti orang bodoh? Tapi kemudian Asta berkata, syukurlah, sudah kuduga itu hanya salah paham. Aku kagum karena kau mengakuinya, Ichika. Mendengar hal itu, Ichika langsung pergi sambil berkata, jangan merendahkanku dasar bocah. Sementara Asta yang sudah terpengaruh sake tidak memperdulikannya. Dia justru berkata, bukankah kau datang untuk minum bersamaku, Ichika? Setelah itu datang Daizaemon dan Komari bersama boneka penyaji teh yang mirip dengan Charmy. Komari berkata, apa kau sedang minum? Apa kau sedang makan? Ini dia boneka Ochami. Lalu Asta pun mengambil sake yang disajikan oleh boneka Ochami. Asta berkata, aku bertanya-tanya sepanjang waktu ini, apa sebenarnya Ochami? Aku melihatnya ada di mana-mana. Komari berkata, Asta
Asta, kau tidak tahu tentang Ochami? Ochami adalah dewa makanan. Dahulu kala terjadi kelaparan besar yang hampir memusnahkan Hinokuni, dan dia menyelamatkan kami. Fakta bahwa kita masih hidup dan bisa memakan makanan yang luar biasa saat ini, itu semua berkat Ochami. Hidup Ochami, hidup makanan. Asta keheranan dan bertanya-tanya, bukankah itu pada dasarnya adalah Charmi Paisen? Pemikiran Asta itu sangat wajar, karena gambaran Ochami yang diceritakan oleh Komari benar-benar mirip seperti Charmi Paisen dengan tubuh cibinya. Kemudian kita akhirnya ditunjukkan wajah dari Jojo yang selama ini selalu ditutupi oleh topeng. Ternyata alasan Jojo selama ini menggunakan topeng tujuannya untuk menutupi luka-luka yang memenuhi wajahnya. Jojo saat itu sedang depresi karena sebelumnya gagal mengurus satu kepala naga berkepala 5 dan bahkan dia hampir mati diserang kepala naga itu. Jojo berkata, orang bodoh tidak berguna sepertiku tidak pantas untuk makan. Melihat hal itu, Komari yang memang selalu saling ledek dengan Jojo tertawa. Lalu dia berkata, untuk apa kau depresi seperti itu, Josochi? Jojo berkata, aku benar-benar sampah sampai bisa diejek oleh perempuan aneh sepertimu. Komari pun tertawa lalu berkata, berhentilah merengek dan segeralah makan. Asta yang mendengar percakapan mereka berkata, sepertinya semua orang menjadi berbeda saat mereka mabuk. Lalu tiba-tiba Takeyoga datang dan merangkul Asta sambil berkata, hei bodoh, suatu saat kenalkan aku kepada wanita kuat dari negaramu, oke? Seseorang dengan sihir api sepertinya bagus juga. Seketika Asta langsung teringat Mereoleona. Dia berkata, baiklah, aku mengenal satu orang yang seperti itu. Tapi apakah itu akan baik-baik saja? Setelah itu Asta mulai terlihat mual karena terlalu banyak minum sake. Kemudian Morifuyu langsung menghampiri Asta dan langsung mengarahkan katananya ke leher Asta. Asta berkata, maafkan aku merasa tidak enak badan. Morifuyu berkata, jadi kau mengatakan sudah tidak bisa minum denganku. Melihat hal itu Ryu tertawa. Lalu dia berkata, berendamlah ke pemandian air panas. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Kemudian Daizemon membawa Asta ke pemandian air panas sambil berkata, kita akan saling menggosok punggung sebagai pria jantan. Saat itu di pemandian, Daizemon lupa membawa handuknya, tapi dia menyuruh Asta untuk masuk terlebih dahulu dan menunggunya di dalam. Tanpa basa-basi, Asta langsung membuka seluruh bajunya dan langsung berendam. Saat itu dia benar-benar merasa nyaman bagaikan sedang di surga. Tapi saat dia berendam lebih jauh, dia bertemu dengan Ichika yang saat itu sedang berendam juga tanpa sehelai pakaian pun. Seketika Asta langsung sadar dan mabuknya pun sudah menghilang. Wajah dia sangat panik. Dia membayangkan Ichika mengayunkan katananya sambil berkata, kucincang kau bodoh. Saat itu Asta berkata, sial, matilah aku. Tapi ternyata setelah melihat Asta, Ichika tidak langsung marah dan dia justru tersipu malu. Wajah dia pun memerah saat itu. Asta pun langsung berlari keluar sambil berkata, permisi, maafkan aku, maafkan aku. Sementara Daizemon yang sudah kembali hanya tertawa melihatnya. Dia berkata, aku lupa saat ini sedang giliran para wanita ya. Pesta pun berakhir. Keesokan harinya, Asta sudah terbangun dan benar-benar sadar. Dia menghirup udara segar di luar. Dia berkata, tadi malam benar-benar menyenangkan. Lalu dia menepuk wajahnya sambil berkata, baiklah, sekarang yang bisa kulakukan adalah. Sebelum ucapannya selesai, Ichika datang menghampiri Asta. Ichika berkata, selamat pagi Asta. Asta membalas ucapan selamat pagi Ichika dan juga dia meminta maaf atas kejadian tadi malam. Lalu dengan wajah seramnya Ichika berkata, akan kupastikan kau bertanggung jawab untuk itu dasar bodoh. Mendengar ucapan Ichika itu, Asta langsung kebingungan. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya apa maksud ucapan Ichika itu. Ternyata saat itu tidak hanya ada Ichika, Takeyoga pun muncul di hadapan Asta. Dia berkata, kudengar kau ada pertarungan besar setelah ini. Kau bukan tipe orang yang hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Kami tahu betul hal itu. Jadi kami pikir kau ingin berlatih dengan kami kan? Saat itu semua anggota Seven Ryuzen menjemput Asta untuk kembali berlatih bersama mereka dalam 3 hari waktu yang tersisa hingga hari penghakiman tiba. Kemudian dengan penuh semangat, Asta berkata, tentu saja aku mengandalkan kalian untuk hal itu. Mohon bantuannya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 197. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.